Halo anak-anak, selamat datang dalam pembelajaran geografi kelas 10. Nah, kompetensi dasar ialah 3.6 menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Indikatornya pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Nah, kita tahu bahwa keadaan atmosfer dapat diamati setiap hari. Sebagai contoh, pada saat cerah, hujan, ketika angin kencang, atau ketika mendung. Nah, keadaan atmosfer pada suatu tempat berubah-ubah setiap waktu. Hal inilah yang dimaksud dengan cuaca. Nah, cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu tertentu di daerah yang tidak luas, yang dimana keadaan cuaca pada suatu tempat dapat berubah-ubah setiap waktu. Contohnya hari cerah, hari hujan, mendung, dan angin kencang. Nah, keadaan cuaca dapat diperkirakan dengan pengamatan. Nah, pengamatan ini dilakukan terhadap unsur-unsur cuaca seperti penyinaran matahari, suhu udara, angin, awan, kelembapan, tutupan awan, dan curah hujan. Yang pertama kita akan lihat pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca, yang dimana kita akan membahas tentang penyinaran matahari. Nah, temperatur di Indonesia dipengaruhi oleh posisi lintang dan keadaan alamnya. Indonesia terletak di sekitar garis ekuator 0 derajat lintang utara atau lintang selatan, sehingga Indonesia berada di daerah iklim tropis. Nah, sebagian panas matahari yang diterima oleh permukaan bumi diserap oleh udara dan awan. Nah, sebagian lagi dipantulkan kembali. Banyak sedikitnya sinar matahari mempengaruhi suhu udara di suatu tempat, yang dimana suhu udara ini bergantung pada lamanya penyinaran matahari, sudut datangnya sinar matahari, tinggi rendahnya tempat, dan keadaan permukaan bumi. Nah, panas matahari memanasi udara di sekitar permukaan bumi ini melalui beberapa proses, yaitu yang pertama kita lihat ialah proses konveksi. Nah, bisa lihat gambarnya. Nah, proses konveksi ini adalah pemanasan secara vertikal, yang dimana penyebaran panas terjadi karena udara panas bergerak secara vertikal. Udara yang panas akan menjadi ringan dan bergerak ke atas, lalu ruang yang ditinggalkannya akan diisi oleh udara yang lebih dingin. Dampaknya itu terjadi pergerakan udara yang menyebabkan angin. Kemudian yang kedua itu ada adveksi. Nah, adveksi ini adalah penyebaran panas secara horizontal, yang dimana penyebaran panas terjadi karena udara panas bergerak secara horizontal. Gerakan ini, anak-anak bisa lihat pada gambar ini, gerakan ini membuat udara di sekitar menjadi panas. Contoh penyebaran panas horizontal adalah ketika terjadi perbedaan kemampuan penyerapan panas dan pelepasan panas pada lautan dan daratan. Nah, penyebaran panas tersebut disertai dengan pergerakan udara yang menyebabkan terjadinya angin laut dan angin darat. Kemudian yang berikut ialah turbulensi. Nah, turbulensi seperti gambar ini. Nah, turbulensi ini adalah penyebaran panas secara berputar-putar. Peristiwa ini membuat udara yang sudah panas bercampur dengan udara yang belum panas. Turbulensi dipengaruhi ketinggian seperti gunung-gunung, bukit-bukit, atau gedung pencakar langit. Nah, yang berikut ialah konduksi. Nah, konduksi ini adalah pemanasan secara kontak atau bersinggungan, yang dimana pemanasan terjadi karena molekul-molekul udara di dekat permukaan bumi bersinggungan dengan bumi yang menerima panas langsung dari matahari. Jadi molekul-molekul udara yang sudah panas
bersinggungan dengan molekul-molekul udara yang belum panas. Akibatnya, molekul-molekul itu menjadi sama-sama panas. Nah, yang berikut kita lihat ialah suhu udara. Nah, suhu udara ini menunjukkan derajat panas benda. Jadi, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikropis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda, yang dimana setiap atom dalam suatu benda bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Jadi makin tingginya energi atom-atom penyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut. Nah, suhu ini dinyatakan dengan skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kondisi temperatur suatu daerah dipengaruhi oleh sudut datang dan intensitas penyinaran sinar matahari, tinggi rendahnya suatu tempat, angin, arus laut, dan awan. Nah, alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer, yang dimana termometer ini digunakan untuk mengukur suhu udara adalah termometer kaca. Nah, kita lihat yang berikut ialah tentang keadaan suhu di suatu tempat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Itu yang pertama ialah sudut datangnya sinar matahari. Jadi sinar matahari yang tegak lurus ke permukaan bumi, maka daerah sekitarnya akan terasa lebih panas dibandingkan sinar matahari yang arahnya jatuh lebih condong. Kemudian, yang kedua itu lamanya penyinaran matahari. Jadi semakin lama matahari menyinari permukaan bumi, suhu udara akan terasa semakin panas. Kemudian yang ketiga itu keadaan awan. Jadi semakin banyak awan yang menutupi permukaan bumi, suhu akan terasa lebih sejuk karena sinar matahari terhalang oleh awan. Kemudian yang ketiga kita lihat tekanan udara. Nah, tekanan udara ini adalah berat massa udara yang memiliki tenaga untuk memberikan tekanan pada permukaan bumi dan menggerakkan massa udara dalam satuan luas tertentu. Nah, tekanan udara di setiap tempat itu tidak sama, di mana makin rendah suatu tempat dari permukaan laut, makin tinggi tekanan udaranya. Jadi tekanan udara di suatu tempat juga dipengaruhi oleh temperatur tempat tersebut. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara itu adalah barometer dengan satuan milibar. Sedangkan alat untuk mencatat tekanan udara itu bernama barograf. Kemudian kita lihat yang berikut ialah angin. Nah, angin adalah udara yang bergerak, di mana ketika panas udara akan memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, dan ruang yang ditinggalkannya akan diisi oleh udara yang lebih dingin. Seperti tadi dijelaskan tentang peristiwa konveksi. Nah, sehingga angin itu bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udaranya lebih rendah. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan angin. Itu diantaranya gradien barometrik, ketinggian suatu tempat, dan posisinya di bumi. Nah, alat untuk mengetahui arah dan kecepatan angin yang umumnya digunakan adalah bendera angin. Nah, besarnya kecepatan angin dapat diketahui dengan anemometer yang ditemukan pada tahun
1450. Nah, di sini kita akan lihat jenis anginnya. Yang pertama angin pasat. Nah, angin pasat ini merupakan angin tetap yang bertiup sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa. Nah, angin pasat ini berasal dari daerah maksimum subtropik menuju ke daerah minimum ekuator. Nah, yang kedua itu adalah angin antipasat. Nah, angin di daerah ekuator yang bergerak ke daerah kutub dan turun di daerah maksimum subtropik adalah angin antipasat. Nah, di belahan bumi utara itu disebut dengan angin antipasat barat daya, dan di belahan bumi selatan itu disebut angin antipasat barat laut. Kemudian yang berikut ialah angin monsun. Nah, angin monsun ini adalah angin yang berganti arah setiap setengah tahun sekali, yaitu monsun barat dan monsun timur. Kemudian kita akan lihat tentang awan. Nah, awan ini adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer, yang dimana awan ini terbentuk karena adanya pengembunan uap air dalam udara akibat proses kondensasi setelah melampaui keadaan jenuh. Nah, kondisi awan ini dapat berupa cair, gas, atau padat dan sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Nah, pembagian jenis awan yang ada sekarang ini adalah hasil dari Kongres Meteorologi Internasional yang diadakan di Munich, Jerman pada tahun 1802 dan Uppala, Swedia pada tahun 1984. Nah, di sini pembagian awannya. Yang pertama itu pembagian jenis awan. Awan tinggi dengan ketinggian antara 6 sampai 12 km. Itu jenis awannya itu ada cirrus, kedua itu cirrostratus, yang ketiga cirrocumulus, dan yang berikut ialah awan menengah. Nah, awan menengah ini dengan ketinggian antara 3 sampai 6 km. Itu jenisnya itu ada altocumulus, altostratus, dan yang berikut ialah awan rendah. Nah, awan rendah ini dengan ketinggian kurang dari 3 km. Itu jenis awannya stratocumulus, stratus, dan nimbostratus. Dan kemudian yang berikut awan yang terjadi karena udara naik dengan ketinggian antara 500 sampai 1500 meter. Itu jenis awannya ada awan cumulus, awan cumulonimbus, yang dimana itu merupakan jenis-jenis awan berdasarkan ketinggiannya. Nah, kita akan lihat yang berikut ialah kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini menunjukkan jumlah uap air yang terkandung di dalam udara. Kandungan uap air ini dipengaruhi oleh suhu udara. Nah, ada dua jenis kelembapan udara, yaitu kelembapan mutlak dan kelembapan relatif atau nisbi. Nah, kelembapan mutlak itu ialah berat uap air dalam satuan gram pada 1 meter kubik udara. Sementara kalau kelembapan nisbi atau relatif itu adalah persentase perbandingan antara jumlah uap air dalam udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Nah, kita bisa lihat rumusnya ini. Kelembapan nisbi sama dengan kelembapan mutlak per nilai jenuh udara kali 100%. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui suhu di daerah A sebesar 0 derajat Celcius, yang dimana setiap 1 meter kubik udara mengandung uap air sebanyak 17 gram. Pada suhu yang sama, kandungan uap air maksimalnya sebesar 25 gram. Berapa kelembapan udara relatif atau nisbi di wilayah tersebut? Pengerjaannya seperti ini. 17 atau kelembapan mutlaknya per nilai jenuh udara yaitu 25 gram.
Jadi 17/25 kali 100% sama dengan 68%. Yang berikut kita lihat curah hujan. Nah, curah hujan ini adalah jumlah air yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air atau es dari lapisan-lapisan troposfer di permukaan bumi. Nah, ada bermacam-macam jenis hujan. Itu diantaranya hujan zenital. Itu adalah hujan yang terjadi pada saat matahari berada pada titik zenitnya atau puncaknya atau beberapa waktu sesudahnya. Nah, untuk hujan zenital ini terjadi 2 kali setahun di daerah tropis, yaitu 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan, dan sekali setahun di daerah lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Kemudian yang kedua ada hujan orografis. Nah, hujan orografis ini adalah hujan yang terjadi karena gerakan massa udara yang mengandung uap air terhalang oleh gunung atau pegunungan. Kemudian yang ketiga, hujan frontal. Ini adalah jenis hujan yang terjadi karena massa udara panas dengan massa udara dingin bertemu. Nah, jenis hujan ini terjadi di daerah lintang sedang yang dimana 35 derajat lintang utara sampai 65 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang selatan sampai 65 derajat lintang selatan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Tuhan berkati.